Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan kami di sini dengan materi masih dengan materi perumusan teori akuntansi berdasarkan pendekatan regulatoris yang kedua. Kami di sini sebelum masuk ke dalam materi kami di sini masih dengan anggota yang sama seperti sebelum-sebelumnya menjelaskan dan akan mulai menjelaskan materi dari presentasi ini. Yang pertama ada standar akuntansi keuangan atau SAK yang berfungsi untuk memastikan laporan keuangan disusun secara transparan, akurat, dan juga seragam. SAK sendiri juga membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Selanjutnya, entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penyusunan, penerapan, dan pengawasan standar akuntansi. Entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pembuat standar regulasi, yaitu Dewan Standar Akuntansi, Otoritas Pengawas Keuangan, Bank Sentral, dan juga Badan Pajak. Yang kedua, perusahaan dan entitas bisnis, perusahaan publik, perusahaan swasta, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Yang ketiga, investor dan kreditor, investor saham, bank dan lembaga keuangan. Yang keempat, akuntan dan auditor, yang berupa akuntan publik maupun auditor eksternal. Yang kelima, akademisi dan organisasi profesi, yaitu dosen dan peneliti akuntansi dan juga organisasi profesi akuntansi. Yang keenam, masyarakat atau LMS, karyawan dan konsumen, dan juga LMS atau media. Nah, selanjutnya ada pihak-pihak yang berwenang dalam menetapkan standar akuntansi. Nah, pihak-pihak yang berwenang ini yang menetapkan standar akuntansi itu berbeda tergantung yurisdiksi masing-masing negara. Jadi, untuk pihak yang menetapkan standar akuntansi di Indonesia dan di USA misalnya itu berbeda. Yang selanjutnya ada beberapa lembaga utama yang berperan dalam penetapan standar akuntansi. Yang pertama adalah lembaga internasional atau bisa disebut International Accounting Standard Board (IASB), International Federation of Accountants (IFAC), International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB). Yang kedua adalah lembaga nasional. Untuk di Indonesia sendiri yaitu ada IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK IAI. Nah, yang kedua di Amerika Serikat itu ada Financial Accounting Standard Board (BASB). Nah, mungkin kalau di Eropa itu ada European Financial Reporting Advisory Group atau EFRAG. Nah, yang ketiga adalah otoritas pemerintah dan regulator. Nah, ini bisa ada otoritas jasa keuangan kalau di Indonesia itu OJK, kalau di US atau Amerika Serikat itu Security and Exchange Commission atau SEC dan sebagainya. Yang ketiga ada bank sentral, misalnya seperti Bank Indonesia atau Federal Reserve. Selanjutnya, legitimasi proses penetapan standar akuntansi. Legitimasi dalam proses penetapan standar akuntansi mengacu pada sejauh mana proses tersebut diterima sebagai sah, kredibel, dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Legitimasi ini penting karena standar akuntansi berdampak luas terhadap laporan keuangan perusahaan, investor, regulator, dan pihak lain yang menggunakan informasi keuangan. Proses penetapan standar akuntansi biasanya melibatkan yang pertama, partisipasi multi pihak. Ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, praktisi, regulator, dan perusahaan. Yang kedua, transparansi, yaitu draft standar harus tersedia untuk publik dan ada mekanisme untuk memberikan masukan sebelum standar ditetapkan. Yang ketiga, independensi, yaitu badan penyusun standar harus bebas dari tekanan politik dan ekonomi agar standar yang dihasilkan objektif. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang baik. Standar harus mencerminkan konsep relevansi, keandalan, komparabilitas, dan konsistensi. Selanjutnya, standar akuntansi yang berlebihan, yaitu kondisi di mana aturan dan pedoman akuntansi yang terlalu diterapkan terlalu kompleks, kaku,
atau terlalu detail sehingga justru menyulitkan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan dan menghambat pemahaman pengguna laporan. Standar akuntansi seharusnya memberikan pedoman yang jelas dan relevan bagi perusahaan dalam mencatat, menyajikan, dan mengungkapkan informasi keuangan. Namun, jika standar terlalu rumit, maka bisa menimbulkan berbagai masalah seperti peningkatan biaya kepatuhan, kesulitan dalam implementasi, serta kebingungan bagi pengguna laporan keuangan dalam memahami informasi yang disajikan. Akuntansi yang berlebihan yang pertama, penerapan IFRS secara penuh pada UMKM. Padahal, bisnis kecil mungkin tidak memerlukan tingkat detail yang sama dengan perusahaan yang besar. Yang kedua, jika aturan pencatatan untuk instrumen keuangan yang terlalu kompleks, sehingga perusahaan keuangan pun harus mengikuti standar yang sulit diterapkan. Yang ketiga, penerapan PSAK sub 2 pada warung kecil. Nah, warung kecil harus mengikuti 5 langkah pengakuan pendapatan meskipun mereka hanya menjual barang secara tunai. Yang selanjutnya adalah pilihan dalam akuntansi. Pilihan dalam akuntansi itu mengacu pada kebebasan yang dimiliki perusahaan atau suatu entitas dalam menentukan metode atau kebijakan akuntansi tertentu yang sesuai dengan standar yang berlaku. Pilihan ini dapat terjadi karena standar akuntansi sering memberikan beberapa alternatif dalam perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi atau peristiwa ekonomi. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pilihan akuntansi. Yang pertama, standar akuntansi yang berlaku. Beberapa standar memberikan opsi tertentu, misalnya IFRS dan juga PSAK yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi dan bisnis. Perusahaan mungkin memilih metode yang lebih sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Yang ketiga, tujuan pelaporan keuangan, yaitu manajemen dapat memilih metode yang memberikan gambaran keuangan yang lebih baik bagi investor ataupun kreditur. Yang keempat, regulasi dan kebijakan pajak, yaitu beberapa metode akuntansi itu dipilih untuk menyesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu dampak pilihan akuntansi. Yang pertama yaitu dampak terhadap laporan keuangan, yaitu mempengaruhi laba, aset, dan kewajiban yang dilaporkan. Yang kedua yaitu pengaruh terhadap pajak, yaitu metode yang dipilih dapat berdampak pada jumlah pajak yang harus dibayar. Yang ketiga terhadap keputusan investor dan juga kreditur. Investor dan kreditur mungkin melihat laporan keuangan dengan persepsi berbeda berdasarkan metode yang digunakan. Yang berikutnya yaitu strategi penetapan standar akuntansi bagi negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang menghadapi tantangan dalam mengadopsi dan menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan kondisi ekonomi, regulasi, serta infrastruktur keuangan mereka. Oleh karena itu, strategi yang tepat sangat diperlukan agar standar akuntansi dapat diterapkan dengan efektif dan memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan. Yang berikutnya yaitu membahas tentang tantangan dalam penetapan standar akuntansi di negara berkembang. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya akuntan dan auditor yang memiliki pemahaman mendalam tentang standar internasional seperti IFRS. Yang kedua, ketidaksesuaian dengan kondisi ekonomi. Standar akuntansi internasional itu seringkali dirancang untuk negara maju dan mungkin kurang sesuai dengan struktur ekonomi negara yang berkembang. Yang ketiga, regulasi yang belum matang. Beberapa negara memiliki sistem hukum dan juga regulasi keuangan yang belum mendukung penerapan standar akuntansi yang transparan dan akuntabel. Yang keempat, resistensi dari perusahaan dan pemangku kepentingan. Perusahaan sering merasa terbebani dengan perubahan standar yang membutuhkan investasi dalam pelatihan dan sistem baru. Yang berikutnya yaitu strategi penetapan standar akuntansi. Yang pertama yaitu adopsi bertahap terhadap IFRS atau standar global. Negara berkembang dapat menerapkan IFRS secara bertahap dengan menyesuaikan beberapa aspek agar lebih sesuai dengan kondisi lokal. Contohnya, Indonesia mengadopsi IFRS secara bertahap melalui PSAK yang disesuaikan dengan kondisi nasional. Yang kedua, penyusunan standar yang fleksibel tetapi konsisten. Negara berkembang dapat membuat standar akuntansi nasional yang mengacu pada IFRS tetapi tetap mempertimbangkan kondisi lokal. Standar yang disusun harus fleksibel namun tetap transparan agar dapat diterima oleh perusahaan dan juga regulator. Yang ketiga, peningkatan kapasitas SDM di bidang akuntansi, pelatihan dan juga sertifikasi bagi akuntan, auditor, serta pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap standar akuntansi yang berlaku. Kerjasama dengan universitas dan institusi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum akuntansi berbasis standar internasional. Yang keempat, peningkatan infrastruktur teknologi dan juga sistem informasi. Penguatan sistem pelaporan keuangan berbasis teknologi untuk memudahkan implementasi standar akuntansi yang lebih kompleks. Penggunaan sistem akuntansi digital untuk meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan.
Yang kelima yaitu dukungan pemerintah dan otoritas regulasi. Regulasi yang jelas dan konsisten dari pemerintah untuk mendorong kepatuhan terhadap standar akuntansi. Insentif bagi perusahaan yang menerapkan standar akuntansi dengan baik seperti kemudahan akses pendanaan atau pengurangan pajak. Yang keenam, kolaborasi dengan lembaga internasional. Negara berkembang dapat bekerja sama dengan organisasi internasional seperti IFRS Foundation, World Bank, atau IMF untuk mendapatkan bantuan teknis dan juga pelatihan. Studi banding ke negara lain yang sudah berhasil mengadopsi standar akuntansi internasional. Dan yang terakhir yaitu penyelarasan standar akuntansi dengan kepentingan ekonomi nasional. Standar yang diterapkan harus mempertimbangkan sektor ekonomi utama negara tersebut seperti UMKM, industri manufaktur, atau sumber daya alam, menyusun kebijakan akuntansi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa menghambat daya saing perusahaan lokal. Nah, itu saja materi kedua atau materi yang terakhir dari perumusan teori akuntansi berdasarkan pendekatan regulatoris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.